Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para intelektual muslimah dari berbagai kampus yang ada di Indonesia, bahkan tidak menutup kemungkinan dari luar negeri ya, karena kemarin ada yang juga peserta yang dari Malaysia. Pagi ini sampai dengan siang nanti kita berdiskusi bersama tentang memahami konstruksi bangunan, bagaimanakah pendidikan tinggi yang ada di dalam sistem Islam dan terimplementasi sudah pernah diaplikasikan dalam peradaban Islam yang pertama. Artinya apa yang kita bicarakan ini bukan baru tataran konsep, tapi konsep yang diberikan oleh Nabi kita berasal dari wahyu dan kemudian sudah terimplementasi dalam kehidupan manusia. Nah, saya mengawalinya terlebih dahulu. Kenapa kita perlu membincangkan tentang hal ini? Karena ada sebuah persoalan yang terjadi di dunia pendidikan tinggi kita, ya termasuk kita yang ada di dalamnya. Yang terkini adalah program MBKM, dan yang sebelumnya itu sudah banyak sekali program. Jadi ini bukan secara khusus menyoroti tentang MBKM saja, tapi menganalisis semua program yang selama ini sudah berjalan dalam dunia pendidikan tinggi. Yang nanti ada 4 slide yang akan saya ulas secara cepat ya, bahwa itu ada masalah kooptasi, ada masalah dominasi hegemoni dari peradaban sekuler yang menyatu dengan sistem kapitalistik ya. Dengan sistem kapitalistik di mana para pemodal adalah penentu regulasi. Nah, dampaknya ini bukan sesuatu yang tidak berefek ya. Dampaknya adalah ada potret pada anak-anak kita hari ini, para pemuda Islam yang jauh sekali dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Potret anak-anak muda Islam itu jangankan bicara struggle ya dalam menghadapi masalah, bahkan visinya dia ada di dunia saja itu dia tidak tahu gitu. Dan itu khas bentukan dari sistem sekuler. Mau pemuda muslim, mau pemuda non-muslim, itu khas bentukannya adalah tidak tahu apa yang mau dikejar gitu. Di dunia itu apa sih, visinya apa. Nah ini yang kita labeli dengan istilah perusakan. Kenapa perusakan? Karena ada subjeknya. Jadi bukan rusak secara otomatis. Ada subjeknya, ada perusakan. Perusakan pemuda Islam yang tadi sadari atau tidak, na'udzubillah, jangan sampai kita terlibat dalam bagian dari proses perusakan pemuda Islam itu. Karena itu pentingnya kita memahami tentang regulasi pendidikan tinggi, karena kita termasuk ada orang yang ada di dalamnya. Nah, saya mulai dari yang pertama, silakan Mbak. Ini kalau melihat dari perbincangan terakhir dari rapat yang diadakan oleh Bappenas dengan Kemristek Dikti, ya, itu mengevaluasi RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah yang sudah running di pendidikan tinggi. Nah, poin-poinnya adalah kalau kita lihat problemnya itu, salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bu Umi adalah problem tingkat pengangguran yang sangat besar. Kemudian mereka sendiri mengevaluasi ya, artinya ini fakta yang siapapun bisa melihat. Sehingga kemudian tadi muncullah regulasi itu, apakah itu solusi ataukah malah tadi yang saya sebut di awal itu justru bukan malah jadi solusi, malah jadi tambah rusak begitu. Profiling dari pemuda-pemuda Islam. Nah, berawal dari kenapa programnya berjalan ini, karena program Kampus Merdeka berjalan karena ingin tingkat penganggurannya berkurang, kemudian layanan akses ke perguruan tingginya juga semakin baik, kemudian perguruan tingginya semakin berkualitas, itu yang di poin peningkatan daya saing. Nah, kemudian terselesaikan problem pembiayaan. Jadi filosofinya itu dalam rangka menyelesaikan hal-hal ini. Terselesaikan problem pembiayaan. Dengan cara nanti membangun jejaring.
Nah, ada apa dengan pembiayaan berarti ya? Kenapa kalau dalam peradaban Islam itu pembiayaan tidak menjadi masalah? Kalau dunia Muslim hari ini di level dasar menengah itu masih ada yang gratis. Tapi kalau di perguruan tinggi semuanya tidak ada yang gratis. Sama persis seperti perguruan tinggi di Eropa dan Amerika. Jadi kalau sudah level di pendidikan tinggi ya berbayar, semuanya berbayar. Sementara kalau Islam, peradaban Islam itu mulai dari dasar, menengah, sampai dengan pendidikan tinggi, belum, ini terlalu cepat. Saya belum sampai ke sini perbincangan, masih yang tadi. Kalau dalam Islam, jenjang pendidikan tingginya itu dari dasar, menengah, sampai dengan pendidikan tinggi, itu tidak berbayar sama sekali. Gitu. Nah, dari situ saja itu sudah beda masalahnya, Ibu. Lanjut, Mbak. Silakan, Mbak. Nah, yang kemudian kita lihat tadi, kenapa saya sebut ada kooptasi, karena kemudian regulasi pembenahannya itu berjalan sesuai dengan yang hari ini berjalan. Gitu. Yang pertama adalah fokusnya kepada skill untuk employment. Jadi dikatakan memang eranya ini adalah era untuk menyiapkan para pekerja. Kemudian bisa terjangkau semua lapisan. Kemudian yang ketiga, ada brand value-nya. Nah, ini hal-hal yang kemudian memang masih di tataran analisis ya, jadi terbuka nanti kita diskusinya, Ibu-Ibu. Berarti kan mengarrange pendidikan itu sama seperti mengarrange korporasi. Harus ada branding, begitu. Harus ada brandingnya. Brandingnya apa, gitu. Brand value-nya apa? Itu tren 3 ya, Ibu, di situ ya. Brandingnya apa, masing-masing harus punya, sehingga kemudian yang kelimanya itu kalau Ibu lihat ada diversity ya, sebagaimana as a product. Kalau produknya ingin laku ya berarti kan harus ada diversity. Apa perbedaan produk Anda dengan produk yang lain, nilai lebihnya di mana? Padahal ini dunia pendidikan loh yang dikelola itu, tapi dunia pendidikannya rasa-rasa perusahaan. Mungkin Ibu juga sudah merasakan. Ini kemudian parahnya adalah sudah berbicara ke strategi terhadap output yang anak-anak ini berarti diposisikan sebagai produk. Luar biasa ya. Anak-anak ini diposisikan sebagai produk yang prosesnya itu adalah di pendidikan, yang kalau dia pabrik, ibarat pabrik, maka dia harus ada diferensiasinya apa. Nah, kemudian untuk bisa berjalan prosesnya berarti harus ada funding, harus ada pendanaannya, sehingga nanti strateginya bagaimana. Ini tren yang kemudian berjalan ke slide berikutnya, dijalankan di semua negeri kaum muslimin termasuk di Indonesia. Dan tadi saya singgung di awal bahwa bukannya tidak berdampak. Kalau akhirnya fokusnya adalah keserapan itu, keserapan tenaga kerja tadi, ya memang kemudian ada peningkatan serapan dunia kerjanya. Kemudian kalau fundingnya emang dicari benar, ya dapat dananya dengan cara-cara yang tadi membangun jejaring. Tapi kan nanti problemnya termasuk di sini kalau Ibu lihat itu kan ada globalisasi, masifikasi, teknologi, tren kurikulum. Globalisasi itu juga bisa kita baca, ya berarti memang arahnya adalah mengikuti tren internasional. Jadi emang kebalik ya Ibu ya, kalau dibandingkan dengan peradaban Islam dulu di masa Abbasiyah, itu trennya Eropa ngikut ke pendidikan tinggi dalam negara Khilafah Abbasiyah gitu. Nah, kalau hari ini dengan mercusuar peradabannya adalah kapitalis sekuler yang menolak, reject aturan agama, dunia Islam pun, ya itulah kekuatan sebuah peradaban. Dunia Islam pun itu akhirnya berbondong-bondong mencontoh termasuk Indonesia tren pendidikan tinggi negara pemegang peradaban. Itulah makanya kenapa pentingnya umat Islam itu harus pegang peradaban gitu, karena nanti akan jadi seperti sekarang. Globalisasi berarti tanpa border, tanpa batas, mobilisasi berjalan antar satu negara itu tanpa ada batas. Padahal kalau Islam mengajarkan kalau sudah hubungan antar negara itu sudah bicara visi Islam, sudah bicara misi Islam. Jadi harus lebih berhati-hati. Nah, itu sudah hilang itu pandangan-pandangan itu. Sehingga kalau kita lihat tren PT-nya adalah mendesain ulang, yang ya ibu-ibu semua jalani lah hari ini ya, mendesain ulang dalam rangka
Bahkan dikatakan secara sharih ya, bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, tapi juga di situ ada aspek pengembangan jejaring. Jadi sudah betul-betul sebagai perusahaan tadi yang Anda harus punya circle, harus punya lingkaran. Kalau tidak maka bangkrut PT-nya. Ini desain pendidikan tinggi ala kapitalis sekuler. Saya tutup dengan slide yang keempat ya. Kemudian nanti kita bicara yang Islamnya bagaimana. Kalau nggak begini terus gimana cara ngelola pendidikan tinggi? Silakan Mbak slide. Nah, secara lebih detail juga bisa kita lihat dari IKU-nya ya. Indikatornya yang ada 8 itu, nggak usah saya bacakan satu persatu, ibu-ibu mungkin juga sudah sering dibaca ya. Tapi yang kemudian kita hendak cermati itu kan di situ ada kata-kata bahwa memang yang menjadi indikator salah satunya ya. Kalau yang ke-8 dikatakan berstandar internasional. Berstandar internasional berarti tadi ya mengikuti tren internasional. Coba ini bayangkan ya, pendidikan tinggi itu dikelola dengan mengikuti tren internasional. Lah, terus sebetulnya bagaimana sih, apa yang harus kita lakukan yang diajarkan oleh agama kita terhadap pendidikan tinggi ini? Sehingga tadi slide yang kemudian outputnya itu tidak menjadi seperti sekarang. Tidak menjadi seperti sekarang. Artinya kalau tadi orientasinya dapat kerja, ya dapat toh memang fokusnya ke situ. Tapi kemudian bagaimana cara berpikir pemuda muslim? Bagaimana cara bersikap pemuda muslim? Sebagian kecil saja sebagai contoh. Bagaimana cara berpikir dia tentang agamanya, tentang syariatnya, tentang perintah Allah untuk menyampaikan kebenaran Islam. Coba ibu-ibu cermati dengan jalannya Kampus Merdeka yang itu sejalan juga dengan program moderasi beragama, jadi bergandengan tangan antara Kemenak dengan Kemdikbud. Yang kemudian kita lihat profil pemuda muslim adalah kalau bicara akidah, maka dia tidak lagi mengatakan bahwa yang benar tuh ya Islam, yang lainnya salah gitu. Karena nggak mungkin itu ada Tuhan rame-rame gitu. Itu punya Tuhan sendiri gitu ya. Nah itu sudah mulai tergerus. Kemudian syariatnya. Khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Bahkan beberapa kali disebut di dalam ayat Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan mana nggak ada itu, berarti nggak sering baca Quran itu ya. Kalau dia sering baca Quran itu kata khalifah itu disebut beberapa kali di surat Al-Baqarah ada, di surat Shad ada. Jadi ada banyak ayat yang menyebutkan kata-kata itu. Itu tentang syariat, ketakutan. Bahkan jangankan pemuda muslimnya, gurunya, ya kita bagian dari gurunya itu. Gurunya itu bahkan ketakutan mengucapkan kata-kata itu. Ini hasil yang sebetulnya itu sesuatu yang jadi masalah. Kenapa muslim jadi begini? Itu pertanyaannya ya. Kemudian dengan dakwah, ud'u ila sabili rabbik, itu perintah dari Tuhan kita, Rob kita. Di surat An-Nahl, serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Terus kita nggak berani ngomong ngajak orang kepada kebenaran karena nanti kena radikal lah, apalah macam-macam. Itu bicara cara berpikir. Yang tadi berarti kan kesimpulannya ada yang rusak ini pada potret pemuda muslim. Kemudian dari cara berperilaku, ini satu contoh kecil saja. Permendikbudristek yang tentang kekerasan seksual itu. Di situ saya nggak bicara secara detail ibu, tapi satu poin yang kemarin cukup ramai kan, kalau dia nggak merasa terintimidasi, dia fine aja, berarti kan bukan kekerasan. Loh, apa ya Islam mengajari begitu? Zina itu mau Anda suka sama suka atau Anda dipaksa, ya haram semua. Mau pelakunya sudah menikah, belum menikah, ya haram semua. Bukan berarti kalau sudah menikah bermasalah, kalau belum menikah nggak apa-apa. Lah, ini hal-hal yang diajarkan oleh Islam yang kemudian hilang dari potret seorang muslim. Makanya saya bold di situ dalam satu kata-kata yang besar ya. Terjadi proses merusak pemuda muslim. Jadi rentetan kurikulum sekuler yang kesekian kalinya, bukan baru kemarin sore, sampai dengan hari ini. Sementara Islam itu mengajarkan, silakan Mbak Cel. Islam itu mengajarkan bahwa dalam sistem pendidikan
ada visinya, ada misinya, tidak boleh mengikuti tren. Masya Allah ya, masa mendidik mengikuti tren. Misalnya ibu-ibu gitu, jadi anak gitu. Jadi anak apa ngikutin tren, Bu? Ya. Jadi anak kita itu, anak kita mau kita apakan? Ini trennya anaknya mau jadi apa ya? Loh, kan sama seperti begitu. Kan tidak bisa demikian dalam mempola manusia ini. Dalam mendidik manusia ini, Allah yang menciptakan manusia sudah mengajarkan bahwa cara mendidik itu ada visinya, ada misinya. Jadi tidak boleh mengikuti tren. Kalaupun mau didirect, tidak boleh didirect oleh tren, oleh fakta. Yang mendirect itu adalah Allah. Satu-satunya yang berhak untuk mendirect manusia itu mau ke kanan, ke kiri, itu adalah Allah. Termasuk dalam mendirect pendidikan. Pendidikan ini mau kemanakah arah dan tujuannya, harus mengikuti yang Allah direct, gitu ya, Allah arahkan untuk kita. Slide, Mbak. Nah, bagaimanakah yang dicontohkan oleh Nabi kita, lanjut Mbak ya, diterapkan di dalam sistem bernegara yang dibangun oleh Rasul. Kalau masa Rasul itu belum disebut khilafah ya ibu-ibu. Kalau masa Rasul itu disebut dengan negara Islam, gitu. Daulah Islam, namanya Daulah Islam. Dimulai pada saat momen hijrah, dan itu bukan hasil perjuangan kemarin sore ya ibu-ibu, itu hasil perjuangan yang panjang gitu. Nah, kalau kita lihat kemudian dalam kehidupan Daulah Islam itu, bahkan Rasulullah itu memberi contoh, memperhatikan pendidikan, sangat-sangat memperhatikan pendidikan, dan supaya terselenggara, Rasul itu memberi contoh tidak memungut biaya. Dengan dia tidak dipungut biaya itu, maka dia bisa didirect oleh negara. Tidak ada pihak manapun yang bisa mendirectnya gitu. Kemudian itu dilanjutkan oleh para Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan seterusnya. Ada Abbasiyah, ada Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah gitu ya. Nah, pada masa Khalifah Umar, agar guru itu fokus untuk bisa mewujudkan visi misi pendidikan, bahkan diberikan gaji yang sangat besar. Pada masa Khalifah Umar, ibu bisa baca berapa gaji seorang guru sekolah dasar. Kemudian pada masa Khilafah Abbasiyah. Nah, kemudian kita lihat ke slide berikutnya. Kalau kemudian bicara dunia pendidikan tinggi, ya dunia pendidikan tinggi, dan potret paling banyak itu di masa Khilafah Abbasiyah, maka profil yang tadi disebutkan oleh Bu Umi salah satunya ya, Al-Khawarizmi. Beliau itu peletak dasar ilmu matematika aljabar, termasuk menemukan angka 0. Jadi kalau hari ini orang memusuhi khilafah Islam itu nggak tahu terima kasih, gitu ya. Jadi mau pakai gadgetnya, mau pakai sosmednya, emang itu nggak pakai angka biner, gitu ya. Kalau nggak ada angka 0, bagaimana caranya itu menciptakan akun-akun itu, gitu. Jadi itu memang ibarat manusia yang nggak tahu terima kasih ya, begitu tuh. Kalau memusuhi khilafah Islam. Nah, kalau kita lihat profiling dia sebagai manusia, itu fokus utama di dalam pendidikan Islam, dan ketika dia di jenjang pendidikan tinggi, nanti kita akan lihat strateginya di slide setelah ini. Ketika dia masuk ke dunia pendidikan tinggi, belum Mbak, masih yang tadi. Ketika dia masuk ke dunia pendidikan tinggi, maka kalau dalam Islam itu ada istilahnya namanya sahsiyah, Bu ya. Sahsiyah itu kepribadian gitu. Nah, kepribadian itu ada 2 unsur, cara dia berpikir, cara dia bersikap. Nah, hasil dari pendidikan ibu, bahkan ibunya sebelum menikah, sebelum hamil, sebelum punya anak itu ya sudah dididik. Kemudian ketika anaknya lahir, masuk dasar, menengah, ketika dia sudah balik, maka kepribadiannya sudah kokoh. Gitu. Ketika dia sudah balik, tanggung jawab utama siapa? Kita, Bu, ibunya. Ketika dia sudah balik, sebelum balik itu kan ibunya sudah memborbardir. Nah, nanti kalau buku amalmu sudah dibuka, ketika kamu mimpi basah kalau jadi laki-laki ya, kalau haid, kalau perempuan, kamu sudah mulai dicatat satu persatu tingkah laku dan perbuatanmu. Itu kan ibunya itu sudah ngomong bahkan sebelum dia balik gitu. Sehingga ketika dia masuk ke fase itu dengan doa ibu dan seterusnya ya, dia sudah kokoh sebagai seorang manusia. Nah, ketika dia masuk ke dunia pendidikan tinggi, ini tinggal
pemberdayaan dia sebagai manusia dalam arrangement negara. Karena itu kenapa tidak dikembalikan ke masing-masing yang punya uang, pilih kuliah ke jurusan apa sesuai dengan uangnya berapa. Enggak begitu, Bu. Tapi kembalinya itu misalnya anak ini ada di mana. Nah, kemudian nanti di dunia pendidikan tingginya itu ada 5 macam, dia akan diarahkan ke mana nanti potensinya itu akan bisa dilejitkan. Dengan saluran 5 bentuk pendidikan tinggi nanti itu yang akan kita bahas nanti ya. Jadi desain strateginya itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, ketika anak itu masuk pendidikan tinggi, itu dia sudah kokoh sebagai seorang muslim. Ya kalau dia non muslim ya sesuai dengan keyakinannya masing-masing begitu. Tapi kalau dia muslim berarti dia kokoh, tahu visinya saya sebagai manusia untuk apa, misinya saya hidup di dunia sampai mati itu dalam rangka apa, sudah dapat. Nah tinggal dia masuk melejitkan potensinya itu di pendidikan tinggi. Karena itu pendidikan tinggi tidak di-arrange mengikuti tren, tapi di-arrange-nya mengikuti, di direct-nya itu mengikuti visi dan misi Islam. Visi dan misi Islam itu apa? Memimpin dunia. Nah, untuk bisa memimpin dunia, dia butuh pemuda-pemuda muslim. Begitu strateginya. Nah, sehingga di sini pendidikan tinggi itu ketika diselenggarakan oleh negara dan swasta, jadi ibu-ibu juga harus memahami tidak hanya negara, tapi juga ada swasta. Swasta siapa, Bu? Swasta agniya, orang-orang kaya. Karena Islam itu tidak melarang kalau ada orang kaya mau berkontribusi dalam pendidikan. Tapi tidak boleh memungut biaya. Harus sama sebagaimana pendidikan tinggi yang dibangun negara. Jadi pendidikan tinggi mau dibangun negara atau dibangun swasta, contohnya kalau yang dulu dibangun swasta itu dibangun oleh Fahimah Al-Fihri itu ya. Seorang muslimah yang warisannya itu luar biasa banyak gitu. Dia nggak pakai untuk sosialita, Bu, gitu ya. Jadi dia pakai untuk membangun pendidikan tinggi gratis, termasuk membayar pengajarnya, ya pakai uangnya Fahimah Al-Fihri gitu. Nah, itu strategi negara adalah satu, pendidikan tinggi itu didesain untuk menghasilkan gugus tugas dalam rangka melayani kepentingan vital umat. Jadi, kalau hari ini orang rame, siap-siap 2023 dunia gelap, pangan tidak jelas, stoknya ada atau tidak. Jadi, didorong siap-siap tanam kangkung, tanam cabai, gitu ya. Strateginya tanam tomat dan lain-lain. Itu tidak begitu caranya, yaitu silahkan saja kalau mau dilakukan pribadi. Tapi pengadaan stok pangan itu tanggung jawab negara. Sehingga dia mendesain pendidikan tinggi untuk menghasilkan gugus tugas yang begini. Kalau hari ini mungkin Ibu mengatakan, loh itu kan sudah ada itu ahli-ahli pangan yang bekerja di Departemen Pertanian, para peneliti termasuk begitu. Ibu coba Ibu dengar keluhannya bagaimana itu, keluhan mereka. Ketika tidak sinergis antara regulasi satu bagian dengan bagian yang lain, yang ini suruh riset, menemukan benih pangan yang unggul, varietas unggul. Pada saat siap panen, datang dari Departemen Perdagangan Kebijakan membuka keran ekspor, impor, terbalik, mohon maaf saya, impornya dibuka pada saat panen bahkan. Lah terus ini risetnya buat apa? Lah itu pertanyaannya kan begitu. Nah ini yang tadi berarti kan tidak sinergis, makanya kenapa negara harus ada, dia mendesain itu antara satu bagian dengan bagian lain. Ngurus negara memang tidak gampang. Jadi ketika itu ada para intelektualnya yang sudah disiapkan untuk mengatur strategi pengadaan pangan, keamanan, pelayanan kesehatan, maka salurannya mereka ini ya, pemanfaatannya itu, koordinasinya tanggung jawab departemen yang ada di bawah khalifah, begitu pengaturannya. Kemudian yang kedua menghasilkan para peneliti. Jadi bukan hanya untuk menyiapkan siap dalam pengadaan stok pangannya begitu. Tapi juga memang ada pengembangan ilmu. Ada pengembangan ilmu yang hari ini tadi kenapa saya tampilkan 4 slide di depan dari RPJMN itu? Karena justru kemudian itu yang akan dicabut.
bahwa keberadaan pendidikan tinggi itu memang dalam rangka pengembangan ilmu, membuka rahasia ilmu Allah yang belum diketahui oleh manusia. Ada banyak hal apabila dari Al-Quran itu akan diriset tentang apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, yang itu bagian dari ilmu Allah yang sangat-sangat luas, yang belum diketahui oleh manusia sampai dengan hari ini. Nah, jadi memang ada, kemudian di sisi lain ada para periset dalam rangka itu, yang nanti hasilnya ketika ilmu Allah terbuka, itu pasti akan ada banyak kemaslahatan. Jadi dari 2 poin ini saja kita bisa lihat, ibu-ibu, visi misinya itu sama sekali tidak didirect oleh korporat. Berjalannya regulasi pendidikan tinggi itu fokus tadi dalam rangka melayani kepentingan masyarakat luas, kemudian yang kedua tadi mengembangkan, membuka hal-hal dalam bidang ilmu yang belum diketahui oleh manusia, kemudian yang berikutnya, silakan Mbak, slide. Menghasilkan para politisi. Ya, kenapa demikian? Karena ada yang harus difahami ya, dalam konstelasi internasional itu ada persaingan ideologi antara Islam dengan kekufuran, antara kebenaran dengan kebatilan. Nah, dalam konstelasi yang seperti ini, maka harus disiapkan para politisi unggul yang nantinya dia bisa melakukan berbagai hal, mulai dari melobi ya, dan berbagai macam hal lain ya. Yang kalau hari ini misalnya Ibu mengatakan, loh itu kan sudah ada yang menghasilkan duta besar, ada jurusan yang menghasilkan lulusan-lulusan untuk itu. Pertanyaannya adalah, apakah ketika ada berbagai tadi duta besar, utusan konsulat dan seterusnya segala macam itu, ada visi, misi yang teraih oleh negara dengan pengiriman berbagai duta ke negara-negara itu, atau seremonial? Nah, kalau Islam tadi mengajarkan ini bukan sesuatu yang digarap ya dari kemarin begitu ya kita lanjutkan tadi, gitu. Tidak demikian, tapi digarap karena tahu arahnya gitu. Nah, arahnya tadi adalah disiapkannya para politisi tadi dalam rangka untuk menyebarkan kebenaran risalah Islam. Nah, detailnya kemudian ini akan diimplementasikan dalam bangunan institusi dalam sistem pendidikan tinggi. Silakan Mbak, slide. Kita mulai masuk ke bangunan konstruksi sistem pendidikan tingginya, yang kalau kita pahami dalam 2 peta besar, ada yang memang itu dikembangkan pendidikan tinggi itu dalam rangka study by research. Jadi memang dikembangkannya itu untuk fokus ke riset ya, ke melakukan penelitian. Nah, tapi kemudian nanti ada juga yang memang fokusnya itu di pengajaran. Jadi ada sistem belajar mengajar di dalam pendidikan tinggi itu. Detailnya ada 5 jenis institusi di dalam negara khilafah Islam ya, yang itu tadi membagi dua fungsi utama tadi ya. Proses belajar di dalam pendidikan tinggi yang memang fokus di dalamnya itu ada proses belajar mengajar. Jadi tidak pernah kemudian menggunakan strategi yang seperti dalam program hari ini bahwa belajar itu dengan dia terjun ke lapangan begitu. Kalau kemudian dia sudah dibekali keilmuannya, kemudian dia itu mempraktekannya, nah itu baru kemudian berjalan prosesnya. Tapi bahwasanya kemudian dia dilepas sendiri, kemudian dia belajar sesuatu dari apa yang dia lihat, dia dengar, tidak begitu proses belajar dalam Islam itu. Jadi proses belajar dalam Islam itu memang harus memberikan informasi, karena akal itu ketika diberikan Allah kepada manusia, itu prosesnya bukan hanya dia lihat al-waqi, bukan hanya dia lihat fakta, kemudian tiba-tiba dia langsung celing begitu ya, bisa memahami sesuatu. Ini bukan proses seperti teori akalnya orang sosialis komunis.
yang mengatakan bahwa kalau dia lihat fakta itu langsung dia bisa belajar sesuatu dari situ. Islam tidak mendefinisikan begitu. Faktanya bisa kita lihat. Orang kalau nggak ngerti apa-apa juga tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Jadi yang namanya proses berpikir itu kalau yang di dalam Islam itu diajarkan harus ada maklumatus sabiqah. Harus ada informasi yang diberikan sebelumnya. Nah, disitulah makanya pentingnya kehadiran seorang guru dalam proses belajar itu. Nah, di dalam dunia pendidikan tinggi tadi ada 5 jenis institusi yang akan bisa, kan ada yang mengatakan ini kan sama dengan yang berjalan sekarang. Nah, mari kita lihat satu persatu, Bu. Sebelum nanti kita menyimpulkan demikian. Yang pertama adalah institusi teknik yang dia tadi kan menyiapkan apa-apa yang menjadi kebutuhan vital dari masyarakat. Contohnya di sini adalah ketika ada kebutuhan pangan, berarti negara membangun institusi agrikultur. Karena ini berkaitan dengan regulasi, strategi dalam pengadaan pangan, maka dia akan dilingkan menjadi subordinat dari Departemen Negara Bidang Agrikultur. Begitu Ibu-ibu. Jadi bukan kemudian begini, loh hari ini kan juga ada tuh, kalau yang ini nanti dia prakteknya di departemen itu. Enggak gitu Bu, bukan hanya ecek-ecek begitu, mohon maaf kalau saya menggunakan istilah begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar, oh nanti dia praktek di situ, enggak demikian, ini memang di-arrange secara serius. Berarti apa yang dilakukan di pendidikan tinggi institusi agrikultur itu kalaupun harus dilakukan pengembangan apa. Tadi ya misalnya diperintahkan oleh negara untuk menemukan varietas tertentu apalah begitu misalnya. Kemudian hasil pemanfaatannya akan dikoordinasikan dengan departemen terkait. Bidang agrikultur. Jadi di sini ada koordinasi antara 2 departemen. Departemen agrikultur dengan Departemen Negara Bidang Pendidikan. Itu terkoordinasi. Jadi bukan pendidikan, dia cari jejaring perusahaan agrikultur. Nah itu yang hari ini kan begitu. Akhirnya kan apa yang diriset itu dijual lagi, ada harga jualnya lagi gitu. Tidak langsung bisa dinikmati oleh masyarakat dengan mudah. Nah itu misalnya tidak akan terjadi tadi karena dalam negara itu diambil satu kebijakan bahwa ada koordinasi antara 2 departemen. Itu baru satu pendidikan tinggi Ibu ya. Dalam satu contoh institusi teknik. Kemudian yang kedua, institusi layanan sipil. Layanan sipil ini adalah mempersiapkan gugus kerja untuk menjalankan beberapa pekerjaan tertentu secara teknis seperti kalau di dalam Islam itu ada pembayaran zakat di momen-momen tertentu, maka ada institusi layanan sipil yang menghasilkan SDM yang dia paham tentang perhitungan zakat. Termasuk akan melaporkan bahwa ketika kapan seseorang itu terkena zakat, ketika dia tidak tunaikan, maka juga akan langsung diambil tindakan oleh negara. Jadi ini tidak perlu ada lembaga independen seperti hari ini ada Basnas. Yang kemudian orang juga mau taruh di Basnas enggak ya? Nanti jangan-jangan kepake untuk gajinya para pegawai Basnas. Mungkin ada kekhawatiran begitu bisa jadi gitu ya. Sementara kalau di dalam negara tadi, ketika di-arrange zakat itu oleh negara, jadi pembayarannya kepada negara, negara sama sekali tidak boleh ngambil bagian itu untuk membayar gaji para pegawai, petugas pemungut zakat gitu ya, tidak boleh. Jadi kembalikan kepada 8 mustahik itu. Nah, hal-hal semacam ini itu terkoordinasi di dalam institusi layanan sipil. Kemudian yang ketiga, nah universitas. Kalau universitas itu berarti memang fokusnya adalah pengembangan ilmu. Jadi tidak dalam rangka menyiapkan gugus tugas dalam satu pelaksanaan amal tertentu. Kalau universitas memang skupnya itu adalah dia dalam rangka pengembangan ilmu. Membuka ilmu-ilmu Allah yang belum terungkap ya detil-detilnya, apakah itu di bidang sains, misalnya memahami tentang unsur yang ada di muka bumi, memahami tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan antariksa dan seterusnya dan seterusnya.
termasuk dalam bidang sakofa, dalam bidang bahasa Arab misalnya. Kalau itu dikaji secara serius, maka kita sebagai Muslim itu akan semakin paham kenapa kemudian bahasa Arab yang dipakai dalam menyampaikan Islam itu, memahami bahwasanya bumi ini sebelum diserahkan kepada manusia untuk menjadi penguasa di muka bumi, maka sebelumnya bumi itu Allah mengatur penguasanya siapa? Bangsa jin. Tapi kemudian mereka berbuat kerusakan. Itu kita taunya dari mana, ibu-ibu? Dari Al-Quran. Salah satunya ketika mempelajari tentang bahasanya, bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran itu, kita bisa mengetahui banyak hal, bukan hanya yang di depan mata. Masya Allah. Jadi ketika Islam itu dipakai itu bukan hanya di depan mata, Bu. Di depan mata yang tadi yang dikatakan untuk menyelenggarakan new employment tadi kan, eranya adalah new employment. Kalau manusia begitu berarti potensi manusia itu terbuang banyak sekali. Karena dia hanya melihat yang di depan matanya tok gitu. Sementara Allah itu memberikan banyak sekali informasi tentang hakikat alam, kehidupan. Bahkan sebelum manusia hidup itu bagaimanakah mekanismenya dan segala macamnya itu diinformasikan. Hanya manusia tidak semuanya mempelajarinya. Sudah di depan mata infonya lengkap. Nah itu salah satunya juga kalau tadi bicara tentang bahasa Arab itu akan antara lain mengkaji hal semacam itu. Kemudian yang keempat, pendidikan tinggi itu juga berbentuk development center, berbentuk research center. Jadi kalau hari ini mungkin Ibu mengatakan itu kan ada BRIN, Badan Riset, apa enggak sama dengan itu? Nah, kalau dari aspek keberadaan lembaganya mungkin orang mengatakan sama. Yang kemudian kita cermati visi misinya. Apakah itu di direct? Visi misi badan riset itu apakah di direct oleh Allah? Ataukah di direct oleh tren internasional? Itu bedanya di situ, Ibu. Kalau hari ini saya pernah juga mendengarkan keluh kesah seorang peneliti, saya kurang paham apakah beliau juga hadir di forum kali ini ya. Yang beliau itu sebagai periset di salah satu departemen, kemudian menemukan varietas unggul, ternyata kan ketika dilebur ya, kan BRIN itu melebur semua ibu-ibu ya. Ya termasuk varietas unggul itu kan dibawa ke BRIN sana. Terus setelah itu kemana? Nah itu tadi pertanyaannya gitu ya, kemana? Itu apakah dijual ke korporasi kah gitu ya? Ataukah bagaimana gitu. Nah ini kalau di dalam sistem Islam tadi ada research center, ada development center yang di sini dilakukan memang secara khusus dalam dua bidang budaya dan bidang sains. Kalau bidang sains berarti akan mengembangkan, menjalankan salah satunya adalah surat Al-Anfal. Perintah Allah kepada umat Islam agar mereka itu memiliki persenjataan yang bisa menggentarkan musuh. Jadi membuat musuh itu ketika tahu punya senjata itu saja dia sudah ada rasa gentar. Nah itu tentu hasil riset di bidang sains. Kemudian di bidang budaya, tadi dilakukan negosiasi, dilakukan pengiriman duta, lewat berbagai kedutaan Islam yang ada di berbagai negara, itu bukan hanya sekedar membangun hubungan baik. Bukan hanya sekedar membangun hubungan baik, tapi yang lebih jauh lagi adalah menyampaikan kebenaran Islam kepada semua negara yang ada di muka bumi. Agar apa ibu-ibu? Agar nantinya pada yaumul hisab tidak ada hujah dari mereka bahwa mereka belum mendengar kebenaran Islam. Kenapa kita bertanggung jawab untuk menyampaikan? Kan sudah tidak ada nabi lagi. Kita bertanggung jawab untuk menyampaikan Islam seluas-luasnya. Kita bertanggung jawab menyampaikan negara khilafah Islam itu sebagai institusi penerap seluas-luasnya agar tidak ada hujah bagi manusia nanti ketika dia hisab. Ya Allah, saya belum dengar ya Allah. Belum ada yang ngomong ke saya ya Allah. Itu hujah nggak diterima karena sudah banyak yang menyampaikan. Jadi kita ke sana motivasinya sebagai seorang muslim yang itu diimplementasikan dalam tadi institusi Research and Development Center. Kemudian yang terakhir, institusi pendidikan tinggi dalam pusat riset dan akademi militer.
Yang ini tadi dalam rangka untuk secara khusus tadi ya menyiapkan para pemimpin militer yang dia bisa mengembangkan sarana dan sarana untuk menggentarkan musuh Allah. Ini nanti dikoordinasikan subordinat dengan Departemen Amirul Jihad. Jadi bisa kita lihat potret pemuda muslim itu Masya Allah umur 18 tahun. Bisa dia jadi panglima. Dia nggak kemudian terbentur dengan jenjang pendidikan. Oh baru lulus SMA misalnya begitu ya. Umur sekian. Nggak bagaimana mau bisa jadi panglima perang gitu. Sementara kalau kita lihat di dalam pengaturan Islam itu jenjang pendidikan tinggi. Bahkan mungkin kalau misalnya dia even semester 1. Baru masuk fresh pertama kali masuk di situ. Tapi kalau dia siap diberangkatkan balik. Kemudian strateginya bagus. Tidak ada masalah. Bukan kemudian itu mengikuti jenjang karir semata. Dan Islam itu tidak mengarrange-nya tidak begitu. Sehingga potensi manusia itu usia mudanya betul-betul dioptimasi untuk kebaikan Islam dan untuk dia sendiri pada saat yaumul hisab. Nah, kita lanjut dengan biayanya bagaimana? Kalau dikatakan tadi bahwa bebas biaya mulai dari dasar menengah sampai pendidikan tinggi, mau lanjut sampai S3 pun bebas biaya, yang hari ini kayaknya mustahil ya, bebas biaya. Nah, dalam Islam strateginya itu, pembiayaan dilakukan, ini skip aja ya, kayaknya udah. Sudah tadi, lanjut Mbak. Pendidikan tinggi gratis untuk semua anak, sudah Mbak. Risetnya pun dibiayai oleh negara, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada dua strategi utama dalam pembiayaan. Yang pertama adalah menggunakan dana dari Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah keuangan negara. Yang kedua, Islam juga memberikan anjuran dari berbagai nas, dalil, hadis Nabi, contoh dari para sahabat, yang itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada individu kaya, para ahnia, boleh berpartisipasi dalam pendidikan tinggi, berarti menyediakan pendidikan gratis, risetnya pun dari hartanya dia. Contoh kalau di masa dulu ya ada Imam Al-Ghazali, beliau itu profesor kalau hari ini ya gambarannya ya. Dana riset pada saat bila melakukan riset itu dari wakaf, gitu, dari wakaf. Jadi ada wakaf untuk riset A, wakaf untuk riset B, begitu. Ada wakaf untuk pendidikan tinggi yang tadi gugus tugas, ada wakaf untuk universitas, demikian cara yang dilakukan oleh Islam. Jadi ada dua, Baitul Mal dan dari wakaf orang-orang kaya. Lanjut, Mbak. Nah, ini gambaran apa tadi yang disebut dengan Baitul Mal, sebuah lembaga yang mudahnya tadi kalau bait itu rumah, mal itu harta. Maksudnya itu adalah keuangan negara. Jadi di situ ada pos-pos pemasukan negara yang berasal dari zakat, mal, dari harta kepemilikan umum, berbagai aset deposit sumber daya alam yang melimpah, ada fa'i khoraj, pungutan negara atas tanah produktif, dan lain-lain. Ya, berarti saya tutup dengan slide terakhir ya, seruan kepada ibu-ibu semua bahwa ini semua memang tidak akan bisa terimplementasi baru sebatas kajian gitu kalau tidak ada sistem politiknya yang hari ini umat Islam kehilangan itu. Ya, umat Islam kehilangan sistem politiknya, dan kalau kita berpegang kepada sunnah Rasul, maka kita harus optimis, yakin bahwa Allah memberikan informasi. Coba kurang sayang apa Allah sama kita ya. Allah berikan informasi bahwa itu akan muncul kembali. Jadi kan kita itu tidak putus asa ya. Karena Allah itu memberikan informasi bahwa itu akan muncul kembali. Akan tegak kembali sumataku khilafatan ala minhaji nubuwah. Dalam hadisnya itu Nabi sudah membacakan begitu. Jadi sekarang tinggal tanggung jawab kita, karena itu tidak langsung tiba-tiba muncul sendiri, tapi itu harus diupayakan oleh umat Islam, harus diupayakan oleh umat Islam. Saya dengan slide ayat di
Al-Anfal ayat 24, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.